Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, untuk mosi kali ini adalah Dewan ini mengizinkan individu untuk memperjualbelikan kewarganegaraannya. Nah, saya setuju dengan adanya mosi kali ini, yaitu dengan mengizinkan individu untuk memperjualbelikan kewarganegaraannya. Kita akan membedah satu persatu mosi di sini ya. Sebelumnya adalah kewarganegaraan adalah pasar global yang kompetitif. Di sini saya bisa mengartikan kenapa di sini saya setuju dengan kewarganegaraan menjadi sebuah kompetitif. Nah, sebagai contoh saja, program yang paling dikenal berada di Karibia adalah di mana pantai pasir putih, persyaratan penanaman modal yang rendah, persyaratan pemukiman yang tidak membatasi, dan proses yang cepat membuat penanaman modal tertarik. Misal, untuk menjadi warga Pulau Karibia Dominika yang berada di antara Guadeloupe dan Martinique, kita perlu menanam modal sebesar 100.000 US dollar atau setara 1,3 miliar. Tanpa kewajiban khusus kita tinggal di pulau tersebut atau harus menunggunya. Nah, dengan kata lain, ini saya bisa mengartikan ini merupakan suatu keuntungan bagi kita yang memiliki memiliki dua kewarganegaraan atau lebih gitu. Dan program seperti itu bisa diartikan atau merupakan bisa dikatakan pendorong ekonomi yang penting menurut saya. Lalu apa saja keuntungan lain yang bisa kita dapat apabila kita memiliki dua atau bahkan lebih kewarganegaraan? Yang pertama adalah paspor. Kita sudah tidak asing dengan namanya paspor ya. Nah, jika kita memiliki kewarganegaraan ganda atau lebih dari suatu negara, maka kita juga akan memiliki dua paspor atau lebih gitu. Dengan begitu kita akan merasakan nikmatnya fasilitas atau perjalanan tanpa harus mengajukan visa gitu, menetapkan untuk waktu yang lama, dan kita tuh tidak perlu wawancara untuk perjalanan kita, bukan. Dan hal ini tuh bisa tentunya tuh akan sangat memudahkan kita di saat ingin berpergian di suatu tempat atau suatu negara ke negara lainnya untuk berbisnis, traveling, atau mengunjungi rekan dan keluarganya atau dan lain sebagainya gitu. Nah, yang kedua adalah investasi. Memungkinkan mungkin sebagian dari kita tuh belum mengetahui bahwa terdapat kebijakan kepemilikan properti di beberapa negara di mana lahan atau bangunan kita itu hanya dapat dibeli oleh warga di negara tersebut. Jadi negara lain belum tentu bisa membeli properti tersebut tanpa memiliki memiliki bukti fisik kalau kita tuh menjadi kewarganegaraannya gitu. Nah, dengan memiliki kewarganegaraan ganda atau lebih, kita tuh dapat membeli properti di salah satu negara atau bahkan keduanya gitu, atau bahkan lebih kalau bisa. Bagi Anda yang sering melakukan perjalanan, memiliki dua properti di dua negara yang berbeda akan sangat berguna bagi kita, bukan? Selain lebih ekonomis, pada saat Anda mengunjungi salah satu negara, kita juga dapat memanfaatkan rumah kita gitu untuk tempat tinggal yang lebih nyaman pada saat kita pensiunan atau kita lagi berpergian juga gitu. Nah, yang selanjutnya adalah traveling. Bagi kita yang senang melakukan traveling, kita juga akan memiliki akses untuk datang ke beberapa negara, misalnya negara di Eropa, tanpa melakukan proses yang rumit dengan dokumen-dokumen yang harus kita lengkapi sebelumnya gitu. Nah, warganegaraan ganda di Eropa gitu misalnya memberikan kita tuh keuntungan di mana kita tidak perlu menggunakan visa ke banyak negara. Tentunya kita bisa menghemat waktu karena kita tidak perlu merasakan antrian yang panjang sekali di bandara untuk proses tanya jawab mengenai perjalanan kita bagaimana. Itu sangat mengasihkan, bukan? Nah, dengan yang selanjutnya adalah pendidikan. Seperti kita ketahui ya, pendidikan ini adalah salah satu yang kita impikan dan kita paling penting lah bagi seluruh warga gitu. Nah, misalnya di negara-negara Eropa, kita tuh di negara tersebut itu memiliki mutu pendidikan sangat baik. Selain memberikan pengalaman yang mengesankan yang diimpikan banyak orang, melanjutkan pendidikan di Eropa ini dinilai untuk memberikan nilai tambah dari segi kualitas dan legalitas. Terdapat program kewarganegaraan Eropa yang menawarkan kita itu akses ke beberapa sekolah dengan memiliki kewarganegaraan ganda atau lebih. Maka Anda itu akan memiliki kesempatan untuk mempelajari bahasa atau budaya dan bertemu dengan orang-orang baru di dua negara tersebut.
atau di negara dua yang berbeda atau lebih gitu. Selain itu kita juga dapat mendapatkan taraf pendidikan yang lebih rendah sebagai warga negara tersebut. Nah, dengan memiliki kewarganegaraan ganda di Eropa, misal di negara Eropa atau negara lain, kita itu akan mendapatkan menikmati manfaat yang ditawarkan oleh masing-masing negara. Kita juga dapat menikmati keuntungan seperti mendapatkan pelayanan sosial atau kesehatan di dua negara langsung atau lebih. Dengan kata lain, kita langsung menerima fasilitas tersebut gitu. Selain itu kita juga dapat melamar pekerjaan di salah satu atau kedua negara tersebut. Ini merupakan salah satu paling penting ya. Kalau kita sudah menginjak ke dunia pekerjaan gitu, kita sulit mencari pekerjaan, maka kita bisa melakukan jual beli atau memperjualbelikan kewarganegaraan kita gitu. Nah, akan sangat menyenangkan saat kita tuh dapat hidup di dua negara yang memiliki keindahan masing-masing. Nah, maka dari itu menurut saya dengan memiliki kewarganegaraan ganda ini bisa mendorong kita sebagai warga itu lebih mendunia, lebih memiliki akses seperti kita bisa tinggal di tempat tersebut, kita bisa mendapatkan fasilitas seperti pendidikan, seperti pekerjaan yang sebelumnya kita dapatkan di negara kita, bisa kita coba ke negara lain, atau kalau kita belum dapat pekerjaan di negara kita, bisa juga kita coba ke negara lain juga gitu. Dengan kata lain, ini sangat penting kalau kita menyetujui mosi kali ini. Maka dari itu menurut saya ini paling penting kalau kita melakukan sebuah menjual belikan kewarganegaraan ke suatu negara itu sangat penting bagi saya. Maka dari itu saya setuju dengan mosi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.